Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Yulia dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan melanjutkan praktik pengamalan ibadah saya. Bidang 2 yaitu yang terakhir membahas tentang sholat sunnah atau sholat sunat individu, sholat sunat jamaah dan sholat sunnah tertentu, yang mana sholat sunat individu terdiri dari 7 sholat. Yang pertama sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah atau sholat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, dan sholat sunat duha. Adapun sholat sunat jamaah yaitu terdiri dari sholat sunat tarawih dan witir, sholat sunat hajat, dan sholat sunat tasbih. Selanjutnya sholat sunnah tertentu yaitu sholat sunnah idul fitri, sholat sunnah idul adha, sholat sunat gerhana, sholat sunat istiqa, dan sholat sunat istikharah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat sunat individu. Yang pertama yaitu sholat sunat mutlak. Jadi sholat sunat mutlak adalah sholat sunnah yang dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakan. Waktu-waktu tersebut ialah sesudah sholat subuh, kemudian ketika matahari terbit tinggi dan hingga naik sepenggal atau sepenggalah. Kemudian yang ketiga, saat matahari tepat di puncaknya atau zenith, hingga ia mulai condong. Kemudian sesudah asar sampai matahari terbenam. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun niat dan tata cara mengerjakan sholat sunat mutlak yaitu lafaz niat sholat sunat mutlak adalah usolli sunnatan ra'atailallah ta'ala Allahu Akbar. Jadi yang mana artinya adalah aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Kemudian mengenai tata cara sholat sunnah individu yaitu caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz, niatnya seperti yang sudah disampaikan di atas atau yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu mengenai banyaknya jamaah atau jumlah rakaat, sholat sunnah mutlak tidak terbatas, yaitu beberapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu ialah sholat yang disunatkan setiap kali selesai berwudhu, yaitu membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian thaharah. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat sebagai berikut, yaitu usolli sunnatan wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa
Allahumma gfirli dzunubi wafta'li abwaba rahmatika, yang mana artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu rahmatmu. Kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Adapun lafaznya yaitu usolli sunnatan tahiyat masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian ketika keluar dari masjid disunatkan membaca doa, yaitu Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik, Allahumma gsimni minasyaitonir rajim, yang mana artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu rumahmu atau pintu kemurahanmu. Ya Allah, kami mohon berlindung dari syaitan yang terkutuk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sholat sunat rawatib, yang mana sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunat rawatib yang muakkad dan ada yang gairu muakkad. Jadi rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunat biasanya, dan niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikuti sebelum atau sesudahnya. Contohnya yaitu usolli sunnatan maghribi rak'ataini qobliyata lillahi ta'ala, yaitu sholat-sholat tertentu jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat sholatnya menurut macam sholatnya, kemudian tidak dengan azan atau iqomah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaan tidak dinyaringkan, dan jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Untuk mengerjakan sholat sunat rawatib sebaiknya diutamakan tempat pengerjaannya pindah bergeser sedikit tempat sholat fardu yang dikerjakan. Selanjutnya sholat sunat taubah, yaitu dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan itu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat taubat atau sholat taubah jumlahnya ada 2 rakaat atau 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunat biasa, hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubat. Membaca untuk melaksanakan sholat taubah, yang pertama sama pada sholat umumnya, membaca niat. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang agung, saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup terus selalu menjaga saya, memohon taubat kepadanya selaku taubatnya seorang hamba banyak berdosa yang tidak mempunyai daya upaya untuk bertaubat. Kemudian dianjurkan pula untuk banyak-banyak membaca induk istighfar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sholat tahajud.
Salat tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan pada malam hari, waktunya setelah Isya sampai dengan terbitnya fajar. Sering pula disebut salat al-lail. Al-lail yaitu salat malam, yang mana salat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar, paling tidak kita ada tidur, karena sholat tahajud tidak bisa dilakukan apabila kita masih terbangun. Jadi untuk melakukan sholat tahajud, alangkah baik dan lebih baiknya kita harus tidur dulu baru bisa melakukan sholat tahajud. Nah, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud ada 2 paling sedikit, dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud adalah yang pertama, berniat ketika tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Misalnya, saya malam ini sebelum tidur niat saya mau bersolat tahajud dan saya tertidur. Setelah bangun maka saya akan mengerjakannya. Kemudian jika sudah bangun, seperti berbaring-baring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa, yaitu la ilaha illa anta subhanaka taghfiruka wa as'aluka rahmata Allahumma jidni ilman wa la tujik qalbi ba'da id hadaitani wa habli min ladulka rahmata innaka antal wahhab. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian yang ketiga, melanjutkan mengambil wudhu. Cara mengambil wudhunya seperti biasa, sama seperti salat-salat yang lainnya. Kemudian memulai mengerjakan salat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan salat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahnya dengan yang dikehendaki. Kemudian selanjutnya lafaz niat salat tahajud adalah usolli sunnatan tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala, yaitu yang keenam adalah setelah selesai salat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Kemudian selanjutnya salat duha, yaitu salat duha adalah salat sunat yang dikerjakan waktu pagi, mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan. Cara melaksanakan sholat duha yaitu yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam, atau surah ini bukan wajib tapi suatu keutamaan bagi yang hafal, yaitu dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Duha. Kemudian selanjutnya niat salat duha adalah usolli sunnatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat, membaca doa sebagaimana yang ada seperti salat-salat seperti biasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat sunat jamaah, yaitu yang pertama sholat tarawih dan witir,
yang mana pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir pelaksanaannya ada dua versi. Yang pertama ada 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut adalah usolli sunnatan tarawih raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian lafaz niat sholat witir usolli sunnatal witir salasa raka'atin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kedua adalah 20 rakaat, yaitu salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Niat salat witir untuk yang 2 rakaat adalah usolli sunnatan witir raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Dan niat salat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari salat witir adalah usolli sunnatan witir raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Doa kedua salat tersebut dapat dilihat atau dikerjakan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya salat hajat. Pelaksanaan salat hajat yaitu iqamah salat hajat. Tata cara salat hajat dilaksanakan seperti salat pada umumnya, yang membaca atau yang membedakan hanya pada yang pertama niat dengan lafaz yaitu usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amana Rasul atau surah Al-Ikhlas. Kemudian pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, selawat sebanyak 10 kali, doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Untuk doanya bisa dilihat di buku-buku tuntunan sholat atau yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya sholat tasbih, yaitu tata cara pelaksanaannya. Yang pertama lafaz niat sholat tasbih adalah usolli sunnatan tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kedua, pelaksanaan sholat tasbih yaitu dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja yang merupakan khususnya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Yang dibaca adalah Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun yang dibaca setelah surah Al-Fatihah yaitu rakaat pertama surah At-Takasur, rakaat kedua Al-Asyr, rakaat ketiga Al-Kafirun, dan rakaat keempat Al-Ikhlas. Distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Versi pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika iktidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud pertama, ketika sujud kedua, dan 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Adapun versi keduanya yaitu 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, dan 10 kali ketika sujud kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan
melanjutkan penjelasan sholat sunat yang ketiga adalah sholat sunat tertentu. Yang mana yang pertama ada sholat Id. Yang mana sholat Id adalah sholat hari raya, yaitu ada dua macam, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat Id Fitri dan Adha adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat Id adalah yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian, sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Kedua, mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan. Misalnya turun hujan, kan gak mungkin kita saat hujan sholat, tapi bisa juga kalau mau. Tapi alangkah baiknya untuk lebih khusyunya dikerjakan di dalam ruangan. Yang ketiga, karena pada sholat Id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz as-salata jami'ah. Kemudian yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing, menghadap kiblat dan berdiri di depan. Kemudian imam dan makmum berniat mengerjakan salat Id. Niatnya adalah usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, usolli sunnatan Id Adha rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Yang keenam, setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya adalah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian salat Id dikerjakan seperti salat-salat sunat biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan salat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib, yang mana isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, salat gerhana atau salat gerhana matahari, gerhana kusuf dan bulan atau gerhana kusuf. Salat gerhana adalah sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Salat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan, dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, maka setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendiri, setelah selesai salat tidak perlu khutbah. Kemudian cara mengerjakannya, yang pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Kemudian yang kedua, niat salat sunat gerhana matahari adalah usolli sunnatal kusufi rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Niat salat sunat gerhana bulan adalah usolli sunnatal khusyu fi rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah syari Al-Quran seperti dalam salat biasanya. Kemudian setelah itu ruku,
lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Setelah itu ruku, ittidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat, lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal baik dan bersedekah dan sebagaimana mestinya kemudian khutbah sebagainya dan lain-lain. Catatannya di sholat gerhana, yaitu sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran dan disunatkan untuk membaca surat atau ayat yang panjang. Selanjutnya sholat sunnah istikharah, yang mana sholat istikharah adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau keburukan, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih. Jadi ketika itulah disunatkan mengerjakan sholat istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat istikharah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunat istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat pada rakaat pertama. Setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surat lain. Kemudian yang ketiga, niat sholat sunat istikharah adalah usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai mengerjakan sholat sunat istikharah disunatkan membaca doa. Selanjutnya sholat sunat istiqa. Sholat sunat istiqa adalah sholat sunat untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya, yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunat istiqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal kebaikan seperti memperbanyak sedekah, menjauhkan segala niat maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa atau bersangketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Kemudian ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulamanya supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunat istiqa. Setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunat istiqa 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sholat sunat istiqa adalah usolli sunnatal istiqa irokta'aini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca Al-Fatihah atau membaca doa iftitah dulu. Lalu rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, dan khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kemudian atau beramal kebaikan. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali.
Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri, dan yang ke kiri menjadi sebagaimana atau menjadi sebelah kanan. Itulah tadi penjelasan sholat sunnah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan kata-kata dan bacaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.